Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, pada video kali ini saya coba ingin mereview ya, untuk membahas tentang kisi-kisi P3K. Ini khusus untuk P3K dulu, belum CPNS. P3K tahun 2023, mana yaitu tentang kompetensi teknis ya. Jadi P3K itu ada manajerial, sosial kultural, wawancara, tapi di sini yang kompetensi teknis. Nah, kalau teman-teman yang CPNS juga nonton di sini, kompetensi teknis itu sama dengan seleksi kompetensi bidang. Kalau di SKB, CPNS. Nah, untuk kompetensi teknis, jadi tahun 2023 kemarin pengajian P3K itu untuk kisi-kisinya, untuk perlu teman-teman ketahui, itu keluar tidak lama menjelang pelaksanaan tes. Jadi kurang lebih di tanggal 30 Oktober itu tertanggal suratnya untuk materi pokok ini. Kalau teman-teman lihat, untuk materi pokoknya ini keluar itu tanggal ini, tanggal 30 tertanggalnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat lagi bahwa rentan waktu keluarnya kisi-kisi atau materi pokok dengan pelaksanaan tesnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau mau hitung-hitung waktunya teman-teman belajar, kalau mau berdasarkan dari materi pokok atau kisi-kisi itu waktunya sangat mepet atau sangat sedikit. Nah, makanya di sini saya coba untuk mereview atau membahas lagi kisi-kisi yang tahun 2023 kemarin. Jangan sampai kalau misalnya kisi-kisi tahun 2024 ini P3K sama, berarti teman-teman bisa mengacu pada kisi-kisi tahun 2023 saja. Jika teman-teman belajar dari kisi-kisi yang ada tahun 2023, berarti teman-teman sudah belajar lebih awal. Lebih seperti itu. Tapi jangan sampai ini untuk antisipasi saja. Dan mudah-mudahan saja kisi-kisinya masih sama materi pokoknya. Dan kalau saya prediksi juga, kalaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh, karena kisi-kisi atau materi pokok itu sebenarnya dia mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Jadi tugas pokok dan fungsi suatu jabatan itu memang tidak pernah berubah-ubah. Mungkin pada kisi-kisinya itu saja yang ditampilkan tugas pokok atau sub-sub dari tugas pokok itu saja, tapi masih seputar di tugas pokok dari jabatan fungsional yang teman-teman pilih. Jadi di sini sebagai bahan pembelajaran, bahan teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih awal. Bagi yang ingin belajar dari kisi tahun 2023, bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk teman-teman belajar persiapan khususnya untuk kompetensi teknis. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini kalau teman-teman lihat di kisi-kisinya itu, nanti teman-teman silakan download, sudah ada itu di video saya tahun lalu yang kisi-kisi tahun 2023, teman-teman bisa lihat. Ada materinya di link deskripsi. Di sini mungkin juga nanti saya akan masukkan di link deskripsi untuk kisi-kisinya itu. Lalu teman-teman juga bisa download langsung saja di Google, sudah tersedia banyak. Di sini saya coba ambil untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian, ahli pertama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kisi-kisi itu dia terbagi atas dua ya. Kompetensi umum, teman-teman lihat di sini, dan kompetensi khusus. Khusus untuk jabatan penyuluh pertanian itu sama sih kalau kita lihat. Mulai dari kategori ahli pertama, penyelia, mahir, dan terampil, itu kisi-kisinya untuk kompetensi umum dan kompetensi khusus sama semua. Cuma 1-2 untuk kompetensi umum, kemudian 3 kompetensi khusus, 1-2-3 untuk ahli pertama, penyelia, sampai terampil sama semua. Nah, sebelumnya teman-teman untuk diketahui, untuk ahli pertama ini dia untuk jenjang kualifikasi ijazah S1 ya. Nah, kalau untuk penyelia, penyuluh pertanian mahir dan terampil ini dia SLTA sampai dengan D3. Nah, kembali lagi teman-teman di kompetensi
kisi-kisinya ini kompetensi umum dan kompetensi khusus. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di kisi-kisinya jika di download itu untuk jabatan-jabatan lain, kompetensi umum dan kompetensi khususnya itu dia berbeda. Dia berbeda. Memang di jabatan fungsional penyuluh pertanian ini berbeda di satu poin ketiga, yang dimana pada kompetensi khusus itu dia ada metode penyuluhan pertanian. Tetapi untuk seluruh tingkat jabatan sama semua ada ini, tidak berbeda. Kemudian untuk kompetensi umum dan kompetensi khusus juga untuk poin pertama dan kedua itu sama-sama ada, membahas evaluasi, kemudian membahas pelaksanaan, baik di tingkat pertama, penyelia, mahir, dan terang. Nah sebenarnya kenapa sampai untuk jabatan ini dia sama semua. Jadi ini berdasarkan analisa saya saja, bahwa kalau teman-teman baca lagi dari mana sebenarnya, kalau kita lihat dari mana sebenarnya diambil ini. Kompetensi umum itu hanya pelaksanaan penyuluhan, evaluasi penyuluhan, kemudian kompetensi khusus itu pelaksanaan penyuluhan, evaluasi penyuluhan, dan metode penyuluhan. Nah itu teman-teman bisa lihat nanti di ini kita lihat PAN RB nomor 35 tahun 2020 teman-teman. Ini kalau tidak salah itu tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihat saja PAN RB atau Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020, di mana pada pasal 6-nya itu bagian tugas jabatan, unsur kegiatan, dan uraian kegiatan. Dia menerangkan bahwa tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan. Nah, 3 poin inilah yang dijadikan sebagai bahan kisi-kisi pada kisi-kisi tahun 2003 kemarin. Teman-teman lihat ini 3 poin ini. Nah ini kan yang tadi dimana menjelaskan bahwa tugas pokok penyuluh pertanian itu melaksanakan kegiatan penyuluhan, dalam hal ini pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan metode, atau disebutkan tadi itu pengembangan metode ini. Nah jadi dasar dari kisi-kisi ini teman-teman perlu lihat, atau materi pokoknya itu diambil dari Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020 yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah makanya kalau kita kembali lagi teman-teman, makanya kenapa di sini cuma ada 3 saja untuk kisi-kisinya atau materinya itu, karena memang tugas pokok penyuluh pertanian itu hanya 3, sehingga soal-soal juga yang diambil adalah seputar dari tugas pokok penyuluh pertanian itu sendiri. Makanya hanya 3, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus, sehingga acuannya itu mengacu pada Permen PAN 35 tahun 2020. Nah, kalau teman-teman pernah membaca lagi sebenarnya tentang regulasi-regulasi tentang penyuluh pertanian sebelum adanya PAN RB 35 tahun 2020 ini, itu ada PAN RB nomor 2 tahun 2008. Nah itu teman-teman, tugas pokok penyuluh pertanian dia belum dipres atau dia belum berubah menjadi 3 kegiatan ini saja. Nah itu tugas pokok atau tugas jabatan penyuluh pertanian itu dia dibagi menjadi beberapa kegiatan, yang dimana ada juga sebenarnya kegiatan pelaksanaan, tapi namanya bukan melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode, dia masih berbeda. Nah, tapi untuk teman-teman ketahui bahwa berdasarkan materi pokok tadi itu dia diambil dari PAN RB nomor 35 tahun 2020, yang dimana dia menjelaskan tentang bagian tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Ini dia. Jadi teman-teman silahkan belajar saja dari 3 komponen ini. Kalau teman-teman masih mau berpatokan pada kisi-kisi tahun 2023. Nah kita lanjut. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di PAN RB nomor 2 tahun 2028, di mana di bagian unsur dan subunsur kegiatan penyuluhan itu dia terbagi atas beberapa kegiatan. 7 ya,
kalau dilihat di sini sampai di penunjang. Tapi kita kembali lagi bagian inti pokok saja. Di kegiatan persiapan, jadi kegiatan penyuluhan itu dia dibagi menjadi kegiatan pendidikan, kemudian kegiatan persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengembangan penyuluhan, dan pengembangan profesi. Tetapi kita cocokkan dengan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020 tadi, itu yang masuk di kisi-kisi hanya kegiatan ini teman-teman, pelaksanaan, ada juga di sini evaluasi dan metode. Di sini ada metode. Nah, di sini dia masih digabung dalam kegiatan yang lain. Kalau teman-teman lihat di sini metode itu dia masuk di bagian pelaksanaan. Evaluasi dia sendiri, tetapi evaluasi itu dia disebut evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak. Jadi dia terbagi lagi. Itu berdasarkan PAN RB nomor 2 tahun 2008. Tetapi yang saya mau sarankan di sini bahwa teman-teman sebenarnya tidak harus berpatokan di kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengembangan metode dan evaluasi. Tetapi teman-teman sebagai bahan referensi pembelajaran boleh belajar juga tentang ini teman-teman. Karena kalau yang namanya kegiatan penyuluhan itu tidak terlepas dari kegiatan ini, identifikasi potensi wilayah. Ini bagian dari sebenarnya kegiatan pelaksanaan penyuluhan juga. Kalau dia sudah dikonversi tadi atau dia sudah terganti tadi dari PAN RB nomor 2 tahun 2008 menjadi 35 tahun 2020. Ini merupakan kegiatan-kegiatan pokok penyuluhan pertanian, yang dimana kegiatan awalnya itu harus ada kegiatan identifikasi potensi wilayah. Jadi kalau teman-teman dia lihat di sini ini masuknya di kegiatan persiapan, saya sarankan untuk dipelajari saja apa itu tentang identifikasi potensi wilayah, RDKK, kemudian apalagi penyusunan program. Ini juga soal-soal yang kalau menurut saya sering keluar juga di tes P3K. Walaupun dia tidak masuk di kegiatan pelaksanaan, dia masih di kegiatan persiapan. Karena di 35 tahun 2020 itu dia sebenarnya sudah dibagi menjadi 3 saja, otomatis kegiatan-kegiatan penyusunan programa, kegiatan-kegiatan identifikasi potensi wilayah itu dia nanti termasuk di kegiatan melaksanakan itu teman-teman. Karena memang tidak ada lagi kegiatan persiapan, otomatis dia akan masuk di bagian kegiatan yang namanya melaksanakan kegiatan penyuluhan atau pelaksanaan itu. Jadi kalau teman-teman sinkronkan dengan PAN RB nomor 2 tahun 2008, teman-teman juga harus masukkan ini sebagai referensi untuk pembelajaran. Nah, itu ada identifikasi potensi wilayah, kemudian membantu penyusunan program, penyusunan rencana usaha tani, kemudian penyusunan programa, kemudian RKTP. Karena ini dia satu paket, itu tidak terpisahkan. Nah, untuk penyusunan program sendiri, teman-teman bisa lihat kalau regulasinya itu sudah ada khusus. Permentan nomor 47 tahun 2016, dan inilah yang merupakan salah satu kelebihan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Dia punya regulasi itu sangat detail. Dia membahas masing-masing sub kegiatan penyuluhan itu sendiri. Karena Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan jabatan fungsional yang sudah bisa dibilang yang cukup tua lah. Jabatan awal itu fungsional penyuluh pertanian dulu, baru muncul jabatan-jabatan fungsional yang lain. Makanya dia itu regulasinya itu sangat lengkap, mulai dari undang-undang nomor 16 tahun 2006 sampai dengan Permenpan dan Permentannya. Bahkan Perpresnya juga sudah ada tuh di Perpres 35 tahun 2020 kalau tidak salah, silakan teman-teman lihat. Nah, ini merupakan regulasi yang lama. Permenpan nomor 25 tahun 2009 itu dia dirubah menjadi Permentan nomor 40 tahun 2016, di mana membahas juga tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, jadi ini juga silahkan teman-teman masukkan dalam daftar bahan untuk belajar. Jangan sampai teman-teman tidak masukkan dan tiba-tiba ada soal tentang ini, teman-teman bisa kewalahan. Itu hanya saran sebenarnya sih dari saya, saran. Jika teman-teman mau ikut juga, alhamdulillah. Kalau tidak juga, semoga saja soalnya tidak keluar seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Yang pertama tadi ada kegiatan pelaksanaan, yang dimana
yang menurut saya persiapan juga ini masuk dalam kegiatan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang berikutnya itu kalau di Permen PAN RB nomor 2 tahun 2008 itu yang masuk dalam kategori pelaksanaan merupakan kegiatan penyusunan materi penyuluhan, kemudian perencanaan penerapan metode, kemudian pengembangan kelembagaan petani. Nah, untuk regulasinya teman-teman, untuk metode penyuluhan pertanian itu teman-teman bisa lihat di Permentan nomor 52 tahun 2009. Kemudian untuk kelembagaan petani itu bisa teman-teman lihat di Permentan nomor 67 tahun 2016. Itu merupakan regulasi-regulasi yang membahas tentang metode maupun kelembagaan petani. Dan itulah beberapa hal khusus untuk bagian pelaksanaan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari apa itu materi penyuluhan, cara penyusunan materi, kemudian penyampaian materi seperti apa, sampai dengan kegiatan pembuatan metode dan penyampaian metode itu seperti apa. Silahkan teman-teman pelajari lebih detail lagi. Untuk kelembagaan petani juga sudah ada regulasinya. Kemudian kita lanjut di poin evaluasi teman-teman. Nah, di evaluasi pada Permen PAN RB nomor 2 tahun 2008 dia dibagi menjadi dua. Silahkan teman-teman kalau mau pelajari itu regulasinya ada pada Permentan nomor 91 tahun 2013 tentang evaluasi kinerja penyuluh pertanian kalau tidak salah. Silahkan teman-teman cari saja. Nah, di sini dia dibagi evaluasi penyuluhan itu dia dibagi menjadi evaluasi pelaksanaan dan evaluasi dampak. Nah, sekedar saya jelaskan sedikit tentang evaluasi, bahwa yang namanya evaluasi pelaksanaan itu evaluasi yang berlangsung itu pada saat kegiatan penyuluhan itu dilakukan, atau dia juga secara umumnya bisa terbagi evaluasi pra atau evaluasi ongoing dan evaluasi pre-test. Kalau biasanya itu kalau sebelum melakukan kegiatan penyuluhan ada yang namanya post-test dan pre-test. Nah, itu masuk juga sebenarnya bagian-bagian dari evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Kalau evaluasi dampak itu dia berbicara tentang dampak setelah suatu kegiatan penyuluhan itu dilakukan. Itu bisa berbicara tentang peningkatan kesejahteraan petani atau perubahan perilaku dari si petani itu seperti apa, kemampuan dia mau mengadopsi suatu teknologi informasi. Itu juga bagian dari evaluasi dalam penyuluhan pertanian. Nah, kalau di PAN RB nomor 2 tahun 2008 itu dia menyebutkan evaluasi dan pelaporan, sedangkan di PAN RB 35 tahun 2020 itu dia menyebutkan kegiatan evaluasi saja. Sehingga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan lagi, apakah memasukkan juga kegiatan pelaporan dalam daftar belajar teman-teman atau mau fokus saja di evaluasi. Kurang lebih seperti itu gambaran-gambaran umum lah untuk kisi-kisi yang muncul pada tahun 2023. Nah, jika muncul pada tahun 2024 seperti ini berarti teman-teman sudah punya gambaran belajar seperti apa nanti. Dan semoga itu kisi-kisi untuk tahun 2024 keluarnya itu lebih duluan lah atau lebih lama sebelum waktu tes, sehingga teman-teman itu bisa mempersiapkan diri memang untuk belajar itu lebih banyak lagi. Nah, sebenarnya untuk CPNS juga teman-teman belajarnya tuh sama saja sih dengan yang P3K. Itu materi pokoknya sebenarnya sama saja, dia bicara tentang tugas pokok penyuluh pertanian, yang dimana kalau di Permentan 35 tahun 2020 itu juga sama, dia belajar kegiatan pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, kemudian metode dan evaluasi. Nah, kalau di Permentan 35 2020 itu sudah tidak membahas lagi kegiatan-kegiatan pengembangan ini, dia sudah dihilangkan, tidak ada lagi yang namanya kegiatan pengembangan profesi. Tapi mungkin kalau teman-teman mempelajari, silahkan di-share saja bahan-bahan materinya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi maupun kegiatan-kegiatan penunjang. Kalau teman-teman mau fokus saja di sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi, silahkan teman-teman pelajari saja yang
berhubungan dengan ini kegiatan pelaksanaan atau melaksanakan kegiatan penyuluhan, kemudian evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan. Nah, ini teman-teman yang saya sebutkan tadi di kisi-kisi penyuluh pertanian, yang dimana kalau kita lihat di sini contohnya di Jabatan Pengendali Organisme Tumbuhan, dia untuk kompetensi umumnya itu ada 4, sedangkan kompetensi khusus ada 6, dan dia berbeda teman-teman, masing-masing poinnya itu berbeda-beda. Mungkin ada sedikit kesamaan saja di poin 4 sini untuk pengendalian OPT, tetapi di sini ada juga tambahan. Nah, ini kalau menurut saya pembagian dari tugas fungsi suatu jabatan. Kalau teman-teman lihat pengendali organisme pengganggu tumbuhan mempunyai ruang lingkup mungkin yang cukup luas, sehingga pada materi pokoknya itu dia memberikan kisi-kisi yang berbeda antara kompetensi umum dan kompetensi khusus. Sedangkan untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian, materi pokoknya itu dia hanya terfokus pada 3 kegiatan saja, sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu 35 tahun Permen Penerbit 35 tahun 2020. Untuk jabatan pengendali organisme pengganggu tumbuhan ini, silahkan teman-teman lihat lagi regulasi terbarunya itu, teman-teman sesuaikan lagi dengan materi pokok yang ada ini, yang teman-teman lihat pada kisi-kisi tahun 2023 kemarin. Untuk teman-teman yang jabatan lain juga silahkan menyesuaikan untuk dilihat, mau lihat sebagai bahan pembelajaran tahun-tahun 2023 kemarin. Jangan sampai juga dia keluar di tahun ini. Teman-teman silahkan cari saja kisi-kisinya, disesuaikan juga dengan regulasi terbarunya, apakah memang dia masih ada seperti jabatan fungsional pertanian tadi. Kalau memang masih sama, silahkan teman-teman dipelajari saja. Jangan sampai itu juga nantinya akan keluar sih, takutnya begitu. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika kurang jelas, silahkan ditanya atau bagaimana, semoga bisa dimengerti ya, dan semoga bisa membantu teman-teman dalam tes nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.